lanjutkan pada bab 3. Pada bab 3 yaitu ada siklus akuntansi perusahaan biasa. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi pada hari ini, anak-anak kira-kira sudah ada gambaran belum? Sudah ada yang tahu bagaimana itu perusahaan biasa? Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu perusahaan biasa? Perusahaan yang biasa. Mila, perusahaan yang melayani jasa. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang tahu bagaimana dengan apa itu perusahaan jasa? Yang berhubungan dengan perusahaan jasa? Ada lagi yang tahu? Tidak ada? Oke, kita itu gambarkan ya. Sekarang kalian lihat ke media pembelajaran yang Ibu tayangkan di papan tulis. Di sini ada gambar. Gambar apa di sini? Gambar bengkel ya. Nah, di sini amatilah gambar berikut ya. Di sini Ibu minta kalian amati dulu gambar ini. Ini menunjukkan suatu bengkel, perusahaan bengkel ya yang ada. Bagaimana pandangan Anda tentang siklus akuntansi perusahaan jasa? Apa jenis perusahaan jasa yang ada di sekitarmu? Sekarang kita lebih luas lagi. Perusahaan jasa tadi perusahaan yang melayani pelayanan jasa. Ya, di sini ada contoh bengkel. Bengkel itu dia bisa menghasilkan pelayanan jasa, yaitu bisa memberikan pelayanan jasa. Ada lagi contoh lain selain bengkel? Pangkas rambut. Oke, pangkas rambut bagus. Pangkas rambut juga termasuk jasa. Ada lagi? Salon kecantikan ya, itu termasuk jasa. Ada lagi selain salon? Satu lagi contoh, coba sebutkan contoh satu lagi selain bengkel sudah, pemangkas rambut sudah, salon sudah, satu lagi kira-kira apa yang bisa dikatakan pelayanannya jasa? Desainer, penjahit. Oke, bagus sekali ya. Oke, kita ke materi sekarang. Jadi gambaran tentang apa yang sudah Ibu gambarkan ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Jadi perusahaan jasa itu perusahaan yang melayani pelayanan jasa. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, lihat di slide-nya. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan karakteristik perusahaan jasa. Jadi kita harus tahu dulu apa itu perusahaan jasa. Yang kedua menganalisis fungsi transaksi perusahaan jasa. Yang ketiga menentukan mekanisme debit dan kredit suatu akun perusahaan jasa dengan benar. Terus yang keempat mengklarifikasi pembolongan akun perusahaan jasa dan menyajikan hasil analisis dan diskusi mengenai karakteristik perusahaan jasa. Jadi nanti itu akan menjelaskan apa itu perusahaan jasa, apa saja bukti-buktinya, bagaimana pembolongan akunnya menurut mekanisme, ya. Dan nanti kita akan diskusi. Kalian akan diberikan suatu masalah yang akan kalian cari. Kalian akan menganalisis bagaimana cara mengelompokkan akun-akun perusahaan jasa. Ya, paham ya? Oke. Dari tujuan pembelajaran kita lihat ke materi. Yang pertama ada karakteristik perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk berupa jasa. Tujuan memberikan manfaat dan menjaga layanan dibaca, dipahami, ya, dimengerti. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan saja. Tidak berwujud di sini dia tidak berbentuk, ya. Kalau perusahaan dagang kan dia berbentuk barang.
Tapi kalau jasa dia tidak berbentuk barang, dia berupa jasa yang tidak berwujud. Di situ maksudnya yang tidak berwujud, ya. Terus dengan tujuan memberikan laba. Apa itu laba? Keuntungan bagi perusahaan, ya, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi pahami, dibaca, dimengerti apa itu perusahaan jasa. Nanti di sini ya, setelah kita jelaskan apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa, kita akan berdiskusi masalah kalian akan menganalisis apa saja akun-akun yang ada dalam perusahaan jasa, dan nanti terakhir kita akan ada evaluasi. Evaluasi ini ada evaluasi sikap yang akan Ibu nilai selama kalian belajar. Yang kedua ada keterampilan, gimana keaktifan kalian di dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terus yang ketiga ada nilai pengetahuan. Nanti Ibu akan memberikan soal pengetahuan tentang apa saja yang sudah Ibu jelaskan sekarang. Ya, paham anak-anak? Paham. Bisa dipahami ya? Setelah perusahaan jasa, kita lihat apa saja ciri-ciri perusahaan jasa yang membedakannya dengan perusahaan jenis lain. Kita lihat yang pertama ada perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Jadi kalau dia tidak berwujud, tadi dikatakan adalah perusahaan jasa. Karena dia tidak berupa tidak berupa barang atau produk, dia hanya menghasilkan jasa yang tidak berwujud, maka di sini adalah barang yang tidak berwujud. Yang kedua, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur. Kenapa sulit diukur? Karena sesuai dengan pelayanan jasa kan? Sesuai dengan kehendak konsumen. Kalau bengkel nih ya, bengkel itu kan biasanya dia memperbaiki barang yang rusak saja, dan standar harga tidak diukur itu sesuai dengan misalkan tuan dari mobil tadi dibeneri, dia mau barang yang mahal, yang bagus, maka sesuai dengan harga diberikan oleh pelayanan dari bengkel. Begitu juga dengan salon. Di salon itu kan ada standarnya kan, kalau yang bagus mahal, ya, yang agak murah, dia mungkin standar kualitasnya kurang bagus gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada transaksi keuangan, bukti transaksi. Jadi selain karakteristik ada yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi di sini kita lihat transaksi keuangan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan. Jadi kita lihat apa saja transaksi keuangan beserta buktinya. Yang pertama kwitansi. Apa itu kwitansi? Bukti pembayaran. Ya, kalian pernah dapat bukti pembayaran dari kalian belanja di toko, supermarket? Pernah mendapatkan seluruh pembayaran? Nah, itu adalah kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerimaan pembayaran dan untuk orang yang membayar. Jadi kita membayar barang yang kita bayar, kita dapat bukti. Buktinya bukti kwitansi. Lanjut, ada yang kedua adalah apa yang kedua? Apa itu faktur? Suatu bukti pembukuan yang menetapkan terjadinya suatu transaksi jual beli dengan cara kredit antara kedua perusahaan. Oke. Jadi faktur ini adalah faktur jual beli, ya, di mana suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit. Kamu sama kayak kita utang, ya. Jadi jual beli dengan bukti faktur bahwa kita punya tagihan utang, gitu ya, faktur. Kita lanjut lagi ya. Apalagi bukti transaksi yang ketiga ada memo. Memo ini jelas catatan ya. Apa memo? Coba dibaca. Apa itu memo? Adalah
diselesaikan oleh perusahaan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga kita lihat aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Jadi di sini untuk aturan debit kredit kita akan memahami, dan nanti tugas kalian ada di sini. Tugas kalian akan berdiskusi, ya, di mana kalian akan menentukan akun debit dan kredit suatu perusahaan jasa. Akun merupakan apa? Oke, apa saja sisinya? Oke, ulangi. Akun merupakan suatu media yang dibuat sedemikian rupa sebagai tempat mencatat transaksi keuangan tertentu. Nah, tertentu di sini sesuai dengan akun yang ada. Terus pada akun itu ada dua sisi. Pada akuntansi akun yang akan kalian debit dan kredit itu ada dua sisi, maksudnya sisi debit dan sisi kredit. Nah, untuk sisi debit itu biasanya penerimaan uang yang masuk, sedangkan sisi kredit adalah pengeluaran atau uang yang keluar. Paham ya? Nah, di sini aturan debit kreditnya ada aturan saldo normal. Jadi cara mendebit itu bagaimana? Oke, kalian lihat sini, mendebit itu bagaimana? Yaitu mencatat akun di sebelah kiri dan kredit ya. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana cara mendebit itu. Kalau mendebit akunnya di sebelah kiri, sedangkan mengkredit sisinya di sebelah kanan. Lanjut. Oke. Nah, ini penggolongan akun. Penggolongan akun di sini, ya, akun merupakan media tadi kan, media. Nah, apa saja akun-akun yang ada dalam transaksi perusahaan jasa? Kita lihat. Media yang digunakan untuk mencatat transaksi melalui jurnal atau tanpa jurnal, ya, untuk perubahan dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nanti kalian akan menggolongkan akun-akun yang ada di sini, yaitu berupa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kalian akan berdiskusi, mencari masalah dari apa saja yang termasuk dalam aset, liabilitas atau kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam penggolongan akun itu untuk tujuan penyederhanaannya, jadi ada kesinambungan, ya, dan sistem yang mengaku, maka akun itu sesuai dengan isi dari laporan transaksi atau posisi keuangan. Nah, di sini akun yang akan kita cari ada 3 kelompoknya, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah harta, liabilitas adalah kewajiban atau utang yang harus dibayar, dan ekuitas adalah modal. Modal di sini termasuklah ada pendapatan dan beban. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi sampai ke penggolongan akun. Nanti setelah ini ibu akan memberikan tugas kalian untuk berdiskusi. Kita sudah bagi per kelompok. Itu ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 yang minggu kemarin sudah kita bagi kelompoknya sesuai dengan kelompok, ya. Ibu akan memberikan tugas LKPD, namanya tugas peserta didik, ya, di mana kalian akan berkelompok untuk mencari penggolongan akun, ya. Oke, di sini ibu akan memberikan LKPD namanya, ya. LKPD ini sesuai dengan petunjuknya. Nanti akan dijelaskan bagaimana petunjuk cara menyelesaikan masalah yang akan kita cari pada akun penggolongan akun. Oke, ini ibu berikan kepada kelompok 1, ini untuk kelompok 2,
ini kelompok 3 ya, dan ini kelompok 4. Per kelompok silakan aktif untuk mencari masalah yang akan Ibu berikan. Oke. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian akan membuat suatu analisis dari penggolongan akun yang ada. Penggolongan akun itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, oke. Coba diperhatikan di lembar kerja, boleh Ibu tampilkan ya lembar kerjanya. Di sini ada lembar kerja. Untuk lembar EKPD-nya nanti Ibu jelaskan caranya. Silakan berkelompok, buka buku paketnya masing-masing. Ya, di sini. Oke, langkah-langkahnya. Oke, Ibu bacakan ya, Ibu jelaskan. Setelah mempelajari uraian materi, nah ini sebelum kalian akan memulai, Ibu akan menayangkan dulu video sebentar. Ya, Ibu akan menayangkan video. Setelah kalian melihat videonya nanti, maka kalian langsung bekerja apa yang harus kalian cari. Di sini ya, setelah mempelajari uraian dari siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah Ibu jelaskan, peserta didik dengan kelompok itu akan mencari akun-akun yang ada di LKPD ini. Jadi di sini sudah Ibu tulis dari kas, surat-surat berharga, utang usaha sampai ke utang bank. Ada 21 poin di sini ya, yang akan kalian cari, yang akan kalian analisis sesuai dengan petunjuk cara kerja. Coba perhatikan. Oke, berdasarkan data akun tersebut, ya, di sini akan kelompokkanlah akun-akun tersebut dengan peta konsep ke dalam kelompok aktiva lancar, aktiva tetap, modal, utang, dan pendapatan. Jadi, yang pertama, kalian akan mencari di mana kelompok akun aktiva lancar. Nih, poin yang 1. Setiap kelompok ini ya mencari ya. Terus poin yang kedua, kalian akan mencari di mana kelompok aktiva lancar. Yang ketiga, kalian akan mencari di mana kelompok utang. Yang keempat, kelompok modal, dan yang kelima mencari kelompok pendapatan. Cari di antara akun-akun yang ada ini, ya. Kalian cari di mana letak yang aktiva tetap, aktiva lancar, ya. Nanti akan Ibu tayangkan video sebagai kalian untuk pemahaman. Pahami ya, lihat videonya, terus kalian langsung bekerja. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Bisa. Ibu tayangkan dulu videonya. Jadi sesuai dengan lembar kerja yang kalian miliki, kalian akan bekerja aktif mencari apa itu aktiva. Nah, di sini Ibu akan menayangkan. Nah, sebelum membuat jurnal umum kita harus bisa memahami transaksi. Nanti kita kan minggu depan materi kita jurnal umum. Jadi sebelum ke jurnal umum kita harus memahami dulu apa saja transaksi yang akan kita kelompokkan dalam aktiva tetap, aktiva lancar, ya, utang, modal, dan pendapatan. Ya. Nah, akun bertambah dan berkurang pada itu. Nah, nih harta itu ada kas, utang, perlengkapan,
Ya, utangnya kalau dia bertambah di kredit, kalau dia berkurang di debit. Ya, ini yang akan kalian analisis. Untuk modal dan driver, kalau modal dia bertambahnya di kredit, kurangnya di debit. Terus pendapatan. Pendapatan jika dia bertambah di kredit, dia berkurang di debit. Yang terakhir ada pendapatan. Beban itu ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, beban telepon. Di mana kalau beban dia bertambah di debit, dia berkurang di kredit. Pahami ini ya. Ini dipahami. Ini yang akan kalian kelompokkan di akun yang akan kalian analisis. Yang sudah Ibu buat di sini nama-nama akun tadi yang akan kalian kelompokkan melalui hasil diskusi. Nah, sebelum memulai diskusi ini, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada enggak? Ini ditanyakan. Enggak ada? Oke, kelas sudah jelas. Sekarang kita akan memulai diskusi yang akan kalian buat di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Silakan berkelompok ya, silakan berkelompok. Ibu bisa secara aktif karena Ibu akan menilai keterampilan ya, menilai sikap, menilai keterampilan, dan nanti terakhir ada penilaian pengetahuan. Oke, apa? Pakai kertas deh. Ya, untuk jawaban yang LKPD silakan kamu buat sini. Ya, nanti dikumpul ya. LKPD-nya itu silakan langsung kalian buat jawabannya di situ, dan semua kelompok mencari, minta berkolaborasi, cari. Nanti kalian juga di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Ya, silakan langsung dijawab di lembar LKPD-nya itu lah. Ya. Kalau yang ada belum yang jelas, silakan ditanyakan, dijelaskan kembali. Cara atau langkah-langkah membuat LKPD-nya. Silakan. Silakan dibuat di kelompok akun dan kelompok yang pertama, di pelajar, kelompok kedua. Ya, silakan. Di sini juga. Nah, di sini di lembar LKPD ini yang kelompok 3 itu juga. Nah ini kan ada lembar LKPD ini. Jadi kalian tulisannya di sini kelompok aktif depannya apa, aktif pelajarnya apa ya, urutannya apa saja gitu. Nah nanti baru kalian mekanisme cari analisis dari kelompok ya. Ya. Kelompok 4 juga. Kelompok 4 ini ya, dari hasil LKPD yang dikasihkan ini, kamu buat sebelah sini jawabannya untuk aktif lancar apa saja, aktif rekod apa saja, sesuai dengan ini. 3 untuk utang apa saja kelompoknya. Terus yang keempat modal apa saja kelompoknya. 5 pendapatan apa saja kelompoknya. Silakan bekerja, silakan berdiskusi, cari jawaban, dan silakan berkolaborasi. Ya, semangat ya anak-anak ya. Ilmu akuntansi ini nanti akan bermanfaat untuk kalian apabila nanti kalian berada di dunia kerja. Ya, kalian akan bisa membuat laporan keuangan ya.
kelompok nanti akan maju ke depan menyebutkan apa, mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Silakan. Ada yang menulis hasilnya, ada yang mencari di buku itu, ada di buku paket. Cari di buku paket. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Cari ada di buku paket, ada dari berbagai silakan kelompok 3. Dibuat nanti jangan maju dapat ke kamera. depan, ada perwakilan yang moderator, ada yang menyebutkan, ada yang menulis ya. Kalau kira-kira masih bingung, silakan tanyakan sama ibu bagaimana prosesnya. Ini dibantu temannya bagaimana cara menggolongkan akun yang ada di sini. Silakan bekerja ya. Di sini aku akan menilai keaktifan. Di sini aku akan menilai keaktifan kalian ya. Ada 5 keterampilan. Pegang tangan. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan ya. Kira-kira ada kendala? Dianalisis setiap akunnya, dicari betul-betul apa yang termasuk ke dalam akun pelajar, sebentar. Masuk ke dalam sidang, utang, pendapatan, silakan. Jangan gitu. Setelah kalian mencari akun-akunnya, silakan kalian analisis ya. Apa itu dari aset, apa itu dari liabilitas yang sesuai dengan
Sudah. Oke, maju depan yuk. Ngomong. Sudah. Siap. Sudah dicari. Iya, makanya ini bisa kamu tidak. Ya baju ini. Soalnya baca pas di depan berdasarkan hasil diskusi kami, kelompok lancar adalah kelompok aktif tetap adalah ya dibacakan. Setelah membacakan ini nanti aku membacakan tadi mekanisme bagaimana kalau harta itu bertambah, bagaimana kalau liabilitasnya yang bertambah, letaknya di debit atau sesuai dengan mekanisme tadi. Nah, baru nanti akan ada pertanyaan ya, akan ada pertanyaan dari kelompok lain, kalian harus siap menjawab. Paham ya? Ya, silakan berdiskusi. Kelas 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, silakan. Terus nanti kita akan ada presentasi perwakilan kelompok masing-masing. Silakan. Tugas waktu 5 menit lagi. Setelah kalian diskusi akan ada perwakilan untuk maju ke depan, presentasikan hasil dari yang sudah kalian diskusikan. Yang pasti setiap kelompok harus siap. Itu ada yang menjadi moderatornya, ada nanti yang menulisnya di papan tulis, ya. Menulisnya juga menulis aku. Sesuai dengan petunjuk ada 5 soal. Terus ada yang menjelaskan, nanti ada pertanyaan dari kelompok lain. Kalau kelompok lain yang bertanya nanti silakan. Ya. Sudah selesai semua? Sudah? Kira-kira kelompok mana yang sudah selesai duluan? Kelompok yang selesai duluan boleh maju mau kelompok berapa ini? Kelompok 2 dulu yang sudah siap. Ya, kelompok 2 dulu nanti kalau kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2 yang lebih siap untuk maju. Silakan. Pada depan. Silakan maju depan. Ada yang menjadi moderator yang nih. Ada yang menjadi moderatornya, ada yang menyebutkan soalnya, ada yang menuliskan nama-nama aktiva yang sesuai dengan akunnya. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan diperhatikan, diaman kelompok 2. Nanti kalian akan maju ke depan juga. Kami dari kelompok 2, saya Islandia, nama saya Hadi, dari Pratama, Mika Sari, dan Alia Diani. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang penggolongan akun-akun. Yang pertama-tama sini akan menyampaikan tentang pengelompokan akun yang akan disampaikan oleh teman saya Alia Diani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin menyampaikan pengelompokan akun. Ya, silakan disebutkan dengan tegas ya biar teman-temannya di sini mendengar. Biar teman-temannya mendengar, silakan dengan tegas. Pengelompokan akun ke dalam kelompok aktif lancar adalah kas, hitungan, dan perlengkapan. Kemudian kelompok akun ke dalam kelompok aktif tetap adalah gedung, tanah, peralatan, dan kendaraan.
Kelompok akun ke dalam kelompok utang adalah utang usaha dan utang bank. Dan yang terakhir adalah kelompok akun ke dalam kelompok modal adalah modal anjing dan pendapatan. Itu di pada mandiri. Sebutkan dengan jelas. Sebutkan dengan jelas. Terus tanyakan dengan kelompok yang lain. Kira-kira kelompok yang lain itu sudah paham belum? Dan kalau ada yang ditanyakan silakan kalian tanggapi. Coba. Silakan. Kalau ada yang kelompok lain. Baiklah teman-teman, apakah sudah dapat memahami pengelompokan akun-akun yang telah disampaikan oleh teman saya? Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau kelompok lain silakan, ada yang ingin bertanya dari kelompok 2. Tadi mereka sudah menjelaskan bahwa kelompok akun tadi akun aktif lancarnya apa saja? Aktif lancarnya apa saja? Kas, piutang, perlengkapan. Terus aktif lancarnya? Aktif lancarnya apa saja? Kas, piutang, dan perlengkapan. Itu tuh aktif lancar. Aktif tetap sekarang. Gedung, tanah, dan peralatan dan kendaraan. Nah, terus yang ketiga apa tadi utang? utang usaha dan utang bank. Utang usaha dan utang bank. Terus modalnya? Modal anjing dan pendapatan. Modal anjing. Oke. Nah, di sini kira-kira kelompok lain ada yang ingin bertanya enggak? Dengan kelompok 2, silakan. Coba. Satria dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Saputra, perwakilan dari kelompok 4 yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan liabilitas itu? Liabilitas. Liabilitas. Ya. Liabilitas. Oke, baiklah, pertanyaan dari Satria MPSI akan dijawab oleh teman saya yang kita saya. Liabilitas tenaga yang terdiri dalam posisi keuangan tanpa di sebelah kredit. Apabila liabilitas bertambah dicatat di sisi kredit dan jika berkurang dicatat di sisi debit. Pada Coba ulangi lagi. Liabilitas itu sama dengan utang atau kewajiban kan? Kalau dia bertambah di mana letaknya? di sisi kredit Di sisi kredit. Kalau dia berkurang? debit. Di sisi debit. Pahami ya, nanti ini akan yang akan kalian buat pada jurnal umum di pertemuan yang akan datang. Ya, oke. Jadi liabilitas sudah dijawab oleh kelompok 2. Gimana? Tanyakan dari kelompok 4. Apakah sudah paham atau belum? Baiklah, kepada kelompok 4 saya Satria apakah jawabannya benar? Kalau bisa jawaban yang baik. Mengucapkan terima kasih telah menjawab pengajuan pertanyaan yang dari kami tadi. Jawabannya sangat bagus dan sangat benar. Oke. Silakan kelompok 2 ditutup untuk akan lanjut kelompok yang lain maju ke depan. Sekian hasil diskusi pengelompokan akun dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2-nya belum terlalu semangat ya. Coba kelompok mana lagi yang biasanya? Kelompok 1. Coba lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi kelompok 1-nya. Silakan. Semangat ya. Suaranya yang jelas, suara yang jelas biar kedengaran. Oke, silakan moderatornya siapa? Nah, masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rizky dan Tia Febrianti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskannya, yang akan dijelaskan oleh Nirani. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Akun-akun ini yaitu kas, surat harga, piutang, perlengkapan fotografi, peralatan, pendapatan rumah, gedung, asuransi dibayar di muka, beban bunga, prepaid, pendapatan diterima, iklan dibayar, pendapatan foto. Baiklah, hasil dari akun-akun tersebut, kelompok yang akan dikelompokkan yaitu kelompok aktiva lancar, yaitu kas, piutang, perlengkapan. Itu aktiva lancar. Boleh catat ada 3 tadi ya. Iya. Itu. Terus yang kelompok aktiva tetap yaitu gedung, tanah, peralatan dan kendaraan. Kelompok utang yaitu utang usaha dan utang bank. Kelompok modal yaitu modal Nyonya Anggi, dan kelompok pendapatan yaitu pendapatan sewa, bunga dan pendapatan foto. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam aturan debit kredit, harta atau aset. Kalau debit itu bertambah, kalau dikurang itu kredit. Liabilitas atau utang, kalau di debit itu berkurang, kalau di kredit itu bertambah. Modal atau ekuitas, kalau di debit itu berkurang, kalau di kredit itu bertambah. Pendapatan, kalau di debit itu berkurang, kalau di kredit itu bertambah. Dan beban, kalau di debit itu bertambah, kalau dikurang itu kredit. Oke, bagus sekali penjelasannya ya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya di bawah lain. Teman-teman, itu hasil diskusi kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, di kelompok 3 silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pul, pilih kelompok 3 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan aset dan mekanismenya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Aset sebagai akun real dalam posisi keuangan tampak di sisi debit. Jika terjadi penambahan aset dicatat di sisi debit, dan apabila terjadi pengurangan aset akan dicatat di sisi kredit. Pada akhir periode akuntansi, aset akan bersaldo debit sebagai saldo normalnya. Tanyakan kepada apakah kelompoknya sudah mendengar dan memahami. Coba Baiklah, kelompok 3, apakah bisa diterima? Ya, bisa terima kasih. coba diulangi lagi tadi. Kalau aset itu kan harta kan. Jika bertambah posisinya di mana posisinya? Kalau dia bertambah, aset kalau dia bertambah itu debit. Sedangkan kalau dia berkurang itu di kredit. Oke, sudah paham kelompok 4? Oke, kelompok 3 ya tadi ya. Oke. Kalau sudah silakan ditutup. Baiklah teman-teman, setelah diskusikan pada hari ini, kami mohon maaf bila ada salah kata, pada Allah mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus hasil dari kelompok 1, kelompok 2, silakan kelompok 3 lebih semangat lagi kalau bisa. Ya, dan dipahami apa saja akun-akun itu yang akan kita kelompokkan. Silakan. Kelompok 3. Iya, silakan. Sama yang moderatornya? Ya, silakan Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya adalah MC. Jangan lupa saya ngomong semuanya. Saya Sundari. Saya
Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang nama-nama akun dalam perusahaan jasa yang akan disampaikan langsung oleh Cynthia Ulandari. Baiklah, dalam kelompok kami yang telah membahas menjawab soal, yaitu kelompokkan akun tersebut ke dalam kelompok aktiva lancar, yaitu kas, piutang, perlengkapan. Kedua, kelompokkan akun tersebut ke dalam aktiva utang, yaitu gedung, tanah, peralatan, dan kendaraan. Tiga, kelompokkan akun tersebut ke dalam kelompok utang, yaitu utang bank dan utang usaha. Yang keempat, kelompokkan akun tersebut ke dalam kelompok modal, yaitu modalnya Andi. Dan kelima, kelompokkan akun tersebut ke dalam kelompok pendapatan, yaitu pendapatan bunga, pendapatan diterima di muka, pendapatan foto, dan pendapatan sewa. Silakan kepada kelompok-kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan, ada kelompok yang ingin bertanya. Oh ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Menurut kelompok 3, ekuitas itu apa dan mekanismenya? Ya, maksudnya kita diperjelas apa mekanisme dari ekuitas. Ekuitas sebagai akun real dalam posisi keuangan tanpa di sebelah kredit. Apabila ekuitas bertambah, dicatat di sisi kredit dan apabila berkurang, dicatat di sisi debit. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas dan bersaldo kredit sebagai saldo normalnya. Gimana kelompok 1? Tanyakan kelompok 1. Ya, terima kasih. Jawaban Anda jelas. Oke. Sekarang ibu yang minta diperjelas lagi ya. Itu tadi tentang ekuitas. Apa itu ekuitas? Mau enggak? Kalau modalnya itu pertama, posisinya di mana sekali? Kalau modalnya pertama, kalau modalnya kurang, posisinya jadi. Itu namanya mekanisme ya. Oke. Gimana dengan kelompok lain? Kira-kira ada yang tanya lagi? Tidak ada. Sudah jelas ya? Oke. Silakan kelompok 3 ini. Ya, sekian presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas diskusi kami. Kami dari kelompok 4, saya nama pribadi saya Satria Samuta dan rekan saya Nisa Sari, Umiyati, Bibi Nadia, Siti Januar, dan Bageni. Baiklah, dengan singkat kami akan menyampaikan diskusi ini yang langsung dibacakan oleh Nisa Sari. Berdasarkan akun tersebut, kelompokkan akun-akun tersebut ke dalam kelompok aktiva lancar, yaitu terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan. Kelompokkan akun tersebut dalam kelompok aktiva tetap yang terdiri dari gedung, tanah, kendaraan, dan peralatan. Kelompokkan akun tersebut dalam kelompok utang yang terdiri dari utang bank dan usaha. Kelompokkan akun tersebut dalam kelompok modal, yaitu modalnya Andi. Kelompokkan akun tersebut dalam pendapatan, yaitu sewa foto, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Jadi ada berapa tadi pendapatannya? 3. Terus sudah dijelaskan. Ibu minta sebutkan mekanisme. Pendapatan kalau dia berkurang itu di debit, kalau dia bertambah itu di kredit. Silakan dengan tanyakan yang lain. Itu tadi diskusi kami. Kalau ada teman-teman ingin bertanya, kami persilakan.
Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Menurut kelompok 4, apa yang dimaksud dengan pendapatan dan apa mekanismenya? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3. Kelompok 2 telah mengajukan pertanyaan kepada kami yang akan dijawab oleh Uriani. Pendapatan sebagai akun laba boleh atau merupakan akun sebagai modal. Artinya selalu pengaruh terhadap modal apabila bertambah dicatat di sisi kredit dan apabila berkurang dicatat di sisi kredit. Pada akhir periode aplikasi pendapatan akan bersaldo kredit sebagai saldo normalnya. Ekuiditas sebagai akun lingkaran posisi keuangan tanpa di sebelah kredit. Apabila ekuiditas bertambah dicatat di sebelah sisi kredit dan apabila berkurang dicatat di sisi debit. Pada akhir periode akuntansi ekuiditas akan bersaldo kredit sebagai saldo normalnya. Gimana mekanismenya? Ya, perjelas lagi coba. Coba Ibu nanya nggak sih? Saya kira jawaban dari kami apa kelompok 2 bisa menerima Udah ada menitnya ya? 26. Hampir 1 jam. Belum 1 jam ya? Belum. Kepada teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih, tidak ada. Gimana tadi sudah jelas? Pendapatan tadi di mana? Pendapatan jika dia bertambah? Pendapatan apabila dia bertambah ada dari kredit dan apabila dia berkurang ada di debit. Ada di debit. Paham ya semua? Itu tadi petugas kami lebih dari kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak ya dengan kelompoknya masing-masing ya mempresentasikan hasil dari mengumpulkan hari ini ya. Oke, Ibu harap semuanya sudah paham ya, memahami, mengerti apa saja pengelompokan akun yang ada di perusahaan jasa. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan di jurnal umum. Inilah yang akan kita lanjutkan akun-akun yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum ya. Oke, kita ulangi lagi tadi berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bacakan. Apa saja tadi yang termasuk dalam aktiva lancar? Apa saja aktiva lancarnya? Oke, asuransi dibayar di muka dan depan itu juga termasuk ya. Oke, aktiva tetap apa saja yang ada di aktiva tetap? Apakah peralatan juga masuk ke dalam aktiva tetap? Peralatan. Kenapa peralatan masuk ke dalam aktiva tetap? Karena dia tahan lama. Karena peralatan itu ada yang tahan lama, kayak mesin ya, itu juga termasuk aktiva tetap. Terus selain aktiva tetap tadi apa pertanyaannya? Kelompok utang, apa itu kelompok utang? Utang. Nah terus apa namanya? Selain ada utang, ada lagi modal. Sekarang pengelompokan modal. Apa saja yang ada di modal? Modalnya karena di sini perusahaan jasanya kita hitung modal nyonya Anggi ya. Terus untuk pendapatan sekarang. Pendapatan apa saja pendapatannya? Pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Ada satu lagi. Pendapatan foto karena di sini sebagai jasa fotografi ya. Bisa dipahami ya? So, kita lanjut. Kalau sudah bisa memahami semua proses yang sudah dijelaskan, ya, tahapan terakhir Ibu akan memberikan evaluasi pengetahuan. Nah, evaluasi pengetahuan, di mana di
apa itu tadi penggolongan akun. Jadi akan Ibu bagikan ya soalnya. Silakan coba agak misah dikit dari sebenarnya tetap sendiri tapi agak misah agak jauh dikit biar kerjanya masih Ibu sendiri tidak berkelompok yang ini. Ini tugas mandiri. Tugas mandiri agak jauh dikit dari kelompoknya. Nah itu ya. Udah agak jauh dikit. Ini zaman ujian. Nah, oke. Ya. Nah biar nanti kerja kelompoknya Ibu memang mandiri ya. Karena Ibu mau melihat nilai pengetahuan. Ya. Oke, Ibu bagikan lembar apa namanya soalnya. Ya ini instrumennya silakan dibuat di apa namanya tugas mandiri. Nanti Ibu juga tampilkan ke depan ya. Jadi soal-soal ini nanti kalian buat ya. Ini Ibu tampilkan juga di depan. Ibu minta kerjanya kerja mandiri. Tidak ada kerja kelompok lagi ini. Evaluasi untuk tugas mandiri. Silakan dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 15 menit ya. 15 menit untuk menjawab pertanyaan soal ada sibuk dulu ya. Nah ini instrumen tes tertulisnya yang sudah dibagikan. Silakan kalian buat tugas mandirinya. Oke, silakan bekerja sendiri ya. Sambil Ibu menilai keterampilan yang sudah kalian presentasikan tadi. Soalnya itu yang pertama tuliskan dan uraikan. Kalau diuraikan itu dijelaskan lagi nak ya. Tuliskan dan uraikan 4 karakteristik perusahaan jasa. Terus soal nomor 2 itu 5 contoh perusahaan yang ada di sekitarmu. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Ada 5 contoh perusahaan yang ada di sekitar. Berarti yang di sekitar tempat kalian. Enggak. Terus yang ketiga soalnya itu tuliskan 4 bukti transaksi perusahaan jasa. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga. Sudah Ibu tampilkan di slide tadi. Apa saja bukti-bukti transaksi perusahaan jasa. Terus yang keempat ada mekanisme. Tuliskan 5 mekanisme cara mendebit dan mengkredit. Berarti mekanisme tadi yang ada misalkan harta, jika dia bertambah letaknya di mana, jika dia berkurang letaknya di mana gitu ya. Silakan. Terus soal nomor 5 tuliskan dan uraikan 3 penggolongan akun perusahaan. Nah, tadi kalian sudah menggolongkan akun perusahaan. Silakan. Dikasih waktu 15 menit. Kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan bersama. Ibu mau melihat di mana nilai pengetahuan kalian.
Jangan pegang begini ya. Main dong. Beli lah. Beli kan? Waktunya 5 menit lagi ya.
1 jam. Di kertas ya, kalau sudah, yang sudah boleh kumpul pakai kertas saja dan lembar soalnya juga dikumpul ya. Lembar soalnya dikumpul sama apa namanya kertas sudah kumpul sama. Sudah ya? Tolong silakan. Saya tunggu, masih cepat lagi. Jadi setelah ini kita akan menunjukkan apa hasil dari materi kita hari ini. Berasa sudah semua ya? Silakan dikumpul, silakan belajar. Silakan. Oke, kalau sudah silakan lebih rapi, kita akan merefleksi apa hasil yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, kalau sudah lebih rapi, pemirsa lebih rapi, ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari fase pertama sampai fase terakhir sudah sampai ujian apa namanya tertulis paham pengetahuan ya. Di sini Ibu akan memberikan refleksi bagaimana timbal balik dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke. Sebelum Ibu merefleksi mengajukan pertanyaan, Ibu ulangi dulu, Ibu simpulkan apa materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi tentang karakteristik perusahaan jasa. Kalian bisa memahami ya apa itu perusahaan jasa? Apa tadi perusahaan jasa? Melayani, pelayanan dan jasa di bidang jasa. Apa saja tadi contoh dari perusahaan jasa? Bengkel, salon, boleh. Terus ada lagi tadi buku transaksi. Nah, buku transaksi tadi masih ingat tak apa saja yang ada dalam buku transaksi? Yang pertama ada kwitansi. Terus ada yang lagi ada tadi memo, ya itu ada bukti transaksi. Terus tadi ada lagi aturan debit dan kredit. Ini yang harus kita pahami, aturan debit dan kredit. Dimana kita sudah tadi membuat
tersebut. Jadi sesuai dengan mekanisme debit dan kredit, jika harta atau aset bertambah, maka kalau dia bertambah letaknya di debit. Maka kalau dia berkurang letaknya di kredit. Kalau itu aset. Sekarang kalau dia liabilitas atau kewajiban atau utang, jika dia bertambah letaknya debit atau kredit? Kalau dia kredit. Tapi kalau dia berkurang debit. Ya. Terus selain itu ada ekuitas atau modal. Jika dia bertambah letaknya di debit atau di kredit? Kredit kalau bertambah. Kalau berkurang baru di debit. Terus ada pendapatan. Pendapatan itu jika dia bertambah di kredit. Jika dia berkurang di debit. Terakhir ada beban. Nah, beban itu kira-kira kalau dia bertambah debit atau kredit? Debit. Ya, benar, bagus ya. Jadi kalau beban dia bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Paham ya? Paham ya, alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin dibutuhkan. Terus ibu mau tanya nih, kira-kira apa yang kalian dapatkan pada materi ini? Apa yang kalian dapatkan? Pengetahuan tentang materi ini. Bisa mengetahui kelompok. Coba Satria, ulangi. Bisa mengetahui kelompok akibat lancar dan akibat tetap. Oke, bagus sekali jawaban Satria. Bisa mengetahui. Terus selain itu, ibu mau tanya, setelah apa kalian tahu, bagaimana kalau kalian mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira bisa tak? Di sini ada tak kira-kira yang punya keahlian dalam bidang gunting rambut, salon, ada tak kira-kira? Ada, ya. Biasanya kan kita itu punya keahlian masing-masing, ya. Nah, biasanya kalian itu bisa bekerja setelah selesai dari sekolah kan. Nah, manfaat dari belajar akuntansi ini nanti kalian pasti akan merasakan manfaatnya jika kalian berada di dunia kerja. Paham ya? Oke. Dari yang sudah ibu kasihkan, kira-kira dalam penyampaian itu sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti belum? Ya. Ya. Alhamdulillah.